sangat besar sebenarnya kalau kita lihat untuk cadangan batu bara kita Ya, sampai 2091 ya kalau kita lihat totalnya itu sumber daya batu bara itu 143,7 miliar ton sementara cadangannya 38,8 miliar ton. Tapi di satu sisi sebenarnya selama ini 70% lebih ya, batu bara kita yang kita produksi 600 juta ton begitu ya ya, setiap tahunnya diekspor ya. Hampir bisa dikatakan 70%-nya itu diekspor, otomatis raw material. ya. Nah, tentu harus ada cara lain dari pemerintah untuk memanfaatkan agar batu bara ini tetap bisa berkontribusi dari sisi ekspor tetapi nilainya juga tetap bertambah. Ya, memang kalau dilihat dari segi sumber daya alam batu bara kita emang melimpah. Kita nomor 7 cadangan terbesar di Indonesia, di dunia untuk batu bara. Kemudian kita juga eksportir nomor 1 dari 600 juta ton produksi, 400 juta tonnya itu dikirim ke luar negeri. Artinya kita memiliki pengaruh besar terhadap batu bara dunia. Namun perlu dilihat juga bahwa dunia ini kemudian mulai ada transisi energi. Nah, ini yang sebenarnya jadi tantangan juga bagi Indonesia. Walaupun cadangan kita besar, walaupun produksi kita besar, tapi kebutuhan dunia yang ya kita 78% ekspor, artinya kan pasar kita di luar. Nah, pasar di luar ini yang mulai menekan energi fosil. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, terutama dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek sampai menengah, karena pasar kita mayoritas Asia, mungkin itu masih bisa ditopang untuk ekspor. Tapi untuk jangka panjang, nah ini menjadi tantangan tersendiri dengan resource yang banyak itu, mau dikemanakan batu baranya. Nah, salah satu program yang kemarin menarik bagi yang dilakukan oleh pemerintah adalah program DME, di mana mengkonversi batu bara menjadi LNG. Nah, ini juga bagus ini, terutama untuk menopang impor LNG kita yang terus-menerus meroket gitu dari tahun ke tahun. Kurang lebih seperti itu, Mas. Iya, tapi kan tentunya juga ketika melakukan hilirisasi lah ya Ya, batu bara menjadi dimethyl ether membutuhkan cost yang sangat besar betul. juga ya Mas ya. Otomatis harus mengundang nilai investasi yang sangat besar juga. Tapi kalau kita lihat dengan harga batu bara yang saat ini di atas 200 Ya. US dollar per tonnya, apakah Anda lihat momentum ini bisa dimanfaatkan oleh negara kita sebagai pengekspor batu bara terbesar? Katanya juga selama ini ya diekspor saja tapi nilainya atau uangnya itu tidak masuk ke negara kita secara keseluruhan utuh. Ya, memang kalau dilihat ini kan pergerakan 200 US dollar per ton ini sebenarnya udah mulai dari bulan Januari ya. Tapi kalau misalnya kita lihat hasil ekspor batu bara kemarin, kita malah turun 60%. Artinya sebenarnya walaupun harganya tinggi, tapi Indonesia kehilangan momentum dari larangan ekspor di bulan Januari. Ini juga yang akhirnya menekan devisa negara kita kehilangan kurang lebih 2 miliar US dollar atau 25 sampai 27 triliun dari ekspor batu bara yang di stop kemarin. Jadi walaupun 200 di atas 200 US dollar, cuman ketika masih ada larangan ekspor atau ekspor kita mampet ya, menurut saya ini masih menjadi kendala ya untuk kita mendapatkan pundi-pundi uang dari batu bara. Seperti itu, Mas Gibran. Iya, otomatis ketika kita melihat problem kemarin itu ya karena kebutuhan batu bara domestik kita yang tidak tercukupi, otomatis juga harus diserap dulu oleh PLN untuk ya energi dalam negeri kita terlebih dahulu mencukupi di dalam negeri kita, barulah dibuka keran ekspornya lagi. Tapi melihat juga bahwa 2021 harga tren batu bara tahun lalu itu kan cukup meningkat ya, utamanya mungkin energi karena terjadi juga krisis energi secara global. 2022 juga ketika Indonesia melarang ekspor, harganya juga cukup naik. Berarti kita bisa dikatakan pemain utama juga ya, karena mempengaruhi supply batu bara secara global. Nah, tentunya berarti bisa dikatakan untuk batu bara ini dari sisi earnings ini cukup menarik di tahun ini. Ya, memang kalau misalnya lihat 2022 mungkin pertumbuhan earnings saham-saham atau industri batu bara itu mungkin tidak terlalu signifikan dibanding 2021. Saya mencatat beberapa emiten batu bara seperti misalnya Adaro atau Harum atau bahkan ITMG itu kenaikan earnings-nya itu bahkan sampai 3 digit alias ratusan persen di tahun 2021. Ini baru sampai bulan September 2021 ya. Mungkin kalau misalnya sampai end year akan lebih meledak lagi labanya. Cuman di tahun 2022 dengan adanya larangan ekspor di bulan Januari, menurut saya kuartal 1 earnings-nya mungkin akan down ya, akan drop ya. Karena walaupun harganya tinggi, nggak ada produk yang keluar gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah ada salah satu emiten pun yang dia menyatakan force major karena memang tidak bisa jual barang juga, ekspor dilarang, ya nggak bisa dalam tanda petik ngelempar barang gitu, ngelempar produksi. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya kalau misalnya lihat earnings batu bara. Dan kalau misalnya lihat 2022 memang proyeksinya harga batu bara itu
mungkin akan drop sampai akhir tahun, tidak di atas 200 US dollar. Ini kan 200 US dollar ini kan sementara ya, karena ada pengaruh Indonesia dan faktor permintaan dari musim dingin. Mungkin kalau misalnya 2022 mungkin akan drop sampai 160 US dollar per ton. Nah, ini artinya harganya akan lebih rendah dibanding harga tahun 2021 dan ini akan mempengaruhi revenue dan terutama earnings dari perusahaan-perusahaan batu bara. Iya, karena